Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal tryout pedagogi pada program guru belajar seri PPPK SIM PKB. Salam belajar. Baik, kita ke soal pertama yang akan kita bahas, meskipun di sini adalah nomor 10, karena pada TO yang saya ikuti di program guru belajar seri PPPK itu pedagogiknya dimulai dari nomor 10. Oke, kita langsung saja. Bu Suci sedang melakukan identifikasi masalah kesulitan belajar beberapa peserta didik yang menjadi bimbingannya. Untuk mengidentifikasi karakteristik atau ruang lingkup materi yang mengalami kesulitan belajar, maka yang harus Ibu Suci lakukan yang lebih tepat adalah, nah ini berkaitan dengan kesulitan belajar. Jadi yang harus kita lakukan atau yang oleh Ibu Suci lakukan adalah mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Jawabannya adalah yang ini. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 3 pernyataan. Yang pertama, mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Yang kedua, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Nah, sebagai bagian dari keterampilan engage abad ke-21, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari mana ini pilihannya gitu, apakah effective communication, inventive thinking, high productivity, digital age literasi, atau efficiency learning gitu. Kita tahu bahwa ya pada modul pembelajaran PPPK untuk kerangka kerja engage abad ke-21 itu ada di halaman 78. Jadi kalau kalian mau baca-baca lagi, kita buka halaman 78. Nah, yang termasuk ketiga ciri ini ya, ini merupakan kerangka kerja engage yang ini ya. Karena ini ada adaptasi, kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambil risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Berarti jawabannya adalah inventive thinking. Baik, kita ke soal selanjutnya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah, kalau kita perhatikan di sini ada kata kerja menganalisis. Di sini termasuk ranah kognitif C4. Nah, berarti indikatornya juga harus yang C4 ya, minimal C4, karena nanti kalau di bawah C4 itu tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai tentunya. Seperti itu kan logikanya. Karena untuk menyebutkan, menjelaskan itu C2 ya, kalau tidak salah itu ada di bawah ranah kognitif C4. Jadi jawabannya menurut saya adalah menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengolah hasil, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Sebagai bagian dari keterampilan engage abad ke-21, ini 21 ya. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, kita tinggal identifikasi ini termasuk ke dalam ciri-ciri yang mana. Nah, kita ini bisa lihat di modul pembelajaran yang ada pada program belajar seri PPPK halaman 78 ya, pedagogik. Nah, kalau kita perhatikan dari ciri-ciri ini termasuk kerangka kerja engage abad ke-21, yaitu high productivity atau produktivitas tinggi. Ini ciri-cirinya sama. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengolah hasil, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Jadi jawabannya adalah yang ini, high productivity.
Soal selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi kita tahu ada pada ranah kognitif C4, C5, C6 ya. C4 sampai C6 dari mulai menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya ya. Selain dari inti dari isi ranah kognitifnya itu seperti apa. Kalau di sini berarti nanti harus dimulai dari menganalisis kesalahan ya, tapi menganalisis kesalahan, menelaah itu C4, kemudian mengevaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dengan yang standar. Mengkreasi, menghasilkan, misalkan menyusun laporan seperti itu. Nah, kita lihat di sini, setelah kita tahu isi dari ranah kognitifnya, kita tinggal cek KKO-nya gitu, kata kerja operasionalnya yang mengawali kalimat keterampilan berpikir tingkat tinggi tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya, melihat video di internet tentang perkiraan cuaca selama sebulan. Kalau hanya melihat saja, itu mungkin hanya ada pada tahap pemahaman saja ya. Pemahaman ini ada pada ranah kognitif C2 ya, menerjemah gitu kan, menginterpretasikan kata kerja operasionalnya. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dengan aplikasi. Nah, kalau di sini membandingkan juga kan tidak, kata kerja membandingkan tidak hanya pada C5 gitu, ada pada ranah kognitif lain. Tapi di sini kalau yang termasuk C5, ketika membandingkan nilai-nilai, ide, metode dengan yang standar, ini membandingkan dua alat pengamatan cuaca yang manual dengan yang ada di aplikasi. Ini termasuk ranah berpikir tingkat tinggi. Kemudian berarti ya jawabannya yang ini sebenarnya ya, kalau menurut saya. Tapi kita cek dulu. Selanjutnya, membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim di berbagai negara. Kalau membaca saja mungkin nanti tujuannya hanya untuk mengetahui ya, hanya untuk mengetahui atau memahami sampai ke sana, untuk mengetahui sampai memahami. Jadi C1 dan C2 saja ini masuk ke dalam LOTS ya, berpikirnya tingkat rendah. Mencatat hasil pengamatan cuaca setiap hari dan menganalisisnya. Nah, di sini ada kata menganalisis ya, hanya ada di belakang, sementara kata kerja operasionalnya itu yang di depan. Mencatat. Berarti di sini tapi mencatatnya itu menganalisisnya untuk menelaah atau bukan. Kalau di sini hanya mencatat saja ya, tentu saja termasuk ke dalam pemahaman atau pengetahuan saja, mencatat untuk memahami atau mengetahui. Kalau yang terakhir, menganalisis perakiraan cuaca di negara-negara dari 5 benua, ini juga menganalisis, sudah termasuk ranah kognitif C4 ya, menganalisis, tapi di sini menganalisisnya untuk menelaah atau bukan. Ini sudah termasuk berpikir tingkat tinggi, tapi di sini pilihannya ada yang lebih tepat, yaitu membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Jadi tetap jawabannya adalah yang ini kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi dilihat dulu dari kata kerja operasionalnya termasuk ranah kognitif yang mana. Untuk berpikir tingkat tinggi tadi dari mulai analisis sampai dengan kreasi. Soal selanjutnya, dengan komunikasi orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari fungsi komunikasi, yaitu, nah, kalau kita buka-buka ya, kita baca modul pembelajaran pemburu guru belajar dari PPPK pedagogi halaman 91. Nah, ini termasuk ke dalam melangsungkan kehidupan. Ini tuh sudah jelas, dengan komunikasi orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Jadi jawabannya adalah melangsungkan kehidupan. Soal selanjutnya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal,
Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari. Nah, kita tahu menurut Brunner itu ada 3 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama inaktif, yang kedua ikonik, yang ketiga simbolik, ya. Nah, yang dimaksud di dalam soal di sini yaitu melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kalau yang melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal itu adalah ikonik, ya. Kalau simbolik itu melalui simbol-simbol bahasa, logika, dan matematika. Kalau inaktif itu melalui sentuhan, pegangan, atau gigitan. Jadi ini yang menurut Brunner, ya, ada 3. Kalau intuitif melalui apa? Kalau intuitif itu melalui bisikan atau gerakan hati. Kalau konflik ini bukan berarti berantem, ya. Ini bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawakan perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik, seperti itu. Jadi jawabannya ya ikonik. Soal selanjutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu. Konseptualisasi berarti memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah yang A. Sebagai guru kelas 5 SD, Pak Aris memberikan pembelajaran menyanyi, musik, dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan Pak Aris tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dalam bidang apa? Ini kalau menurut saya adalah bidang kultural. Karena tadi siswanya ini berasal dari daerah yang berbeda tentunya, sehingga pasti memiliki budaya yang beragam. Keseniannya juga pasti akan berbeda-beda. Jadi si Pak Aris ini memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu kultural. Jawabannya yang kultural. Soal selanjutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar apa? Nah, kalau yang hubungannya stimulus dan respon atau kata kuncinya stimulus dan respon, itu pasti teori belajarnya adalah behavioristik. Kalau konstruktivistik itu membangun, ya. Jadi mengkonstruksi gitu, ya. Menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, ya, mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi. Kalau kognitivistik ini lebih menekankan pada proses dibandingkan hasilnya. Kalau rekonstruktivistik ini lebih ke si pelajar itu jadi kalau dia ingin belajar atau dia ingin mengerti, maka pembentukan pengetahuannya itu harus dibuat sendiri. Jadi orang yang pelajar tadi atau yang mau mengerti tadi, dialah yang aktif berpikir, yang membuat konsep, dan yang membuat keputusan atau mengambil makna. Kalau humanistik, kata kuncinya adalah ada kata-kata manusianya juga, ya, human. Jadi kalau teori belajar ini adalah teori yang kepentingannya itu untuk memanusiakan manusia gitu. Kalau hubungannya dengan manusia, ada kata manusia, pasti itu humanistik. Jadi untuk yang stimulus dan respon, ya, itu adalah behavioristik, ya. Perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon atau tanggapan.